Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita memberikan doa. Berdoa dimulai dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Diharapkan kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional tersebut. Nanti saya akan memberikan lagu tersebut. Nanti kita akan bersama-sama menyanyikannya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mengenai pembelajaran yaitu tentang teks eksplanasi. Sebelum kita lanjut pada tahap pembelajaran kita di pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit waktu kepada murid-murid. Adakah yang ingin bertanya? Untuk sekarang ini belum ada, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ya, baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan, baik kita lanjut saja mengenai teks eksplanasi. Jadi Bapak ingin bertanya kepada murid-murid sekalian, apakah murid-murid sekalian tahu tentang teks eksplanasi tersebut? Belum, Pak. Oke, kalau belum tahu, mari kita sama-sama menjelaskan tentang teks eksplanasi tersebut. Di sini dalam pengertian teks eksplanasi tersebut yaitu berupa berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak bertanya lagi, murid-murid ada yang tahukah tentang fenomena alam? Iya, Pak, saya tahu, Pak. Ya, dipersilakan. Untuk fenomena alam itu contohnya itu seperti longsor, banjir,
tsunami, badai, puting beliung dan lain sebagainya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih buat penjawaban dari murid sekalian. Nah, betul sekali di sini pengertian tentang berisi penjelasan tentang proses mengapa bagaimana suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam yang sudah dijelaskan dari murid tersebut, yaitu contohnya fenomena alam yaitu berupa longsor, banjir, terus dan masih banyak lagi. Di sini juga ada penjelasannya yaitu menerangkan tentang serangkaian proses suatu peristiwa. Di sini dikatakan juga yang sudah disebutkan tadi oleh murid sekalian. Di sini peristiwa itu terjadi dalam fenomena alam yaitu sudah dijelaskan tadi. Itulah hasil peristiwa atau menerangkan suatu fenomena alam tersebut. Baik, kita lanjut tahap selanjutnya. Di sini tentang tujuan dari teks eksplanasi tersebut. Di sini saya ingin bertanya lagi, apakah anak-anak sekalian tahu tentang tujuan teks dari eksplanasi tersebut? Iya Pak, untuk tujuannya itu untuk menerangkan tentang rangkaian proses suatu peristiwa di alam. Betul sekali. Di sini sudah terjelas sekali tujuan dari teks eksplorasi tersebut yaitu menerangkan tentang serangkaian proses suatu peristiwa yang sudah kita bahas pada slide pertama tadi. Di sini tentang fenomena alam. Itulah dikatakan tentang tujuan teks eksplorasi tersebut. Sebelum kita lanjut, apakah anak-anak sekalian sudah paham dengan tujuan teks eksplorasi tersebut? Sebelum kita lanjut tahap selanjutnya. Sudah sedikit paham, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik anak-anak sekalian, mari kita lanjut lagi dalam tahap selanjutnya. Di sini juga dikatakan dalam struktur paragraf teks eksplanasi tersebut. Di sini ada berapa anak-anak struktur paragraf dalam teks eksplanasi tersebut? Ada yang tahu? Tolong jelaskan, tolong disebutkan. Ada tiga, Pak. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelasan, yang ketiga interpretasi. Itu saja, Pak. Ya, betul sekali anak-anak. Di sini struktur paragraf dalam teks eksplanasi tersebut di sini dibagi menjadi 3 tahap atau 3 unsur. Yang pertama itu pernyataan umum, yaitu menjelaskan atau memberikan definisi. Kedua, deretan penjelasan, yaitu memaparkan urutan mengapa peristiwa itu terjadi. Contohnya, saya katakan dari awal, di sini ya kedua ini deretan penjelasan ini yaitu tentang fenomena alam tersebut yang terjadi seperti banjir, longsor dan sebagainya. Sedangkan di sini tahap akhir yaitu nomor terakhir interpretasi, yaitu mengakhiri penjelasan secara singkat serta memaparkan pendapatnya tentang peristiwa. Sama halnya dengan nomor 2 tersebut, yaitu menjelaskan tentang fenomena alam. Baiklah, selanjutnya kita selanjutnya itu kaidah kebebasan dalam teks eksplorasi. Saya akan menunjukkan salah satu murid untuk membacakan kaidah kebiasaan teks eksplorasi, yaitu saya berikan kepada Mas Air. Tolong sebutkan apa-apa saja kaidah kebiasaan dalam teks eksplorasi tersebut.
Ya, baiklah kalau tidak ada, baik saya akan mengucapnya sendiri, yaitu mengenai kebiasaan dalam teks eksplorasi tersebut, yaitu di sini ada 7 pokok, ada 7 unsur. Yang pertama ada fokus hal umum, bukan partisipan manusia. Yang kedua istilah ilmiah. Yang ketiga kata kerja, material, dan relasional. Yang keempat konjungsi, waktu, dan klausul. 5 kalimat pasif. Dan yang selanjutnya untuk yuntikasi, tentang akhirnya adalah serapan asing. Di sini sudah Bapak jelaskan sekali lagi, kaidah kebahasaan dalam teks ekspresi dibagi menjadi 7 unsur atau 7 kelompok. Sebelum kita lanjut lagi pada tahap selanjutnya, apakah sudah mengerti anak-anak tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplorasi tersebut? Sudah sedikit mengerti, Pak. Ya, baiklah kalau sudah paham, mari kita tahap selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri teks eksplanasi tersebut. Di sini Bapak ingin bertanya lagi, apa saja ciri-ciri dalam teks eksplanasi tersebut? Ada berapa bagian? Ada 4, Pak. Tolong sebutkan apa saja ciri-ciri dalam teks eksplanasi tersebut. Yang pertama itu ada strukturnya, yang kedua ada berdasarkan faktanya,